Ya, Selamat malam Ko Erik dan teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 5 dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari UTS kami, analisis report. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Hansen Jonathan, Rubin, saya Jafar Diandi, Wesley, dan Stanley. Latar belakang. Sate Madura Cak Nur mulai berdiri pada tahun 2020 yang sebelumnya memulai usahanya di samping Nagoya Hill, yang pada akhirnya kemudian pindah ke lokasi Pasar Mega Legenda. Hingga saat ini masih berwirausaha di tempat tersebut. Pengertian, good governance UMKM Sate Madura adalah kerangka kerja atau pendekatan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen dan operasional usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di sektor sate Madura. Prinsip-prinsip tersebut mencangkup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Good governance, transparansi, memastikan informasi tentang sate Madura, termasuk bahan baku, proses produksi, dan harga tersedia secara terbuka untuk masyarakat. Mempublikasikan informasi mengenai regulasi, perizinan, dan inspeksi yang berkaitan dengan industri sate. Good governance, akuntabilitas, menetapkan standar kualitas untuk sate dan memastikan bahwa standar ini diikuti dalam proses pembuatan sate. Mempublikasikan informasi mengenai regulasi, perizinan, dan inspeksi yang berkaitan dengan industri sate. Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan seperti penetapan standar, kualitas sate, aturan, kebersihan, dan lainnya. Menerima masukan dan umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas sate dan layanan. Good governance 4, efisiensi. Memastikan bahwa proses pembuatan sate berjalan secara efisien dengan mengelola persediaan bahan baku dengan baik dan meminimalkan pemborosan. Optimalkan proses memasak agar menghasilkan sate Madura dengan waktu yang efisien dan dengan kualitas yang baik. Good governance 5, keadilan. Menyediakan layanan sate dengan harga yang wajar dan kualitas yang konsisten untuk semua pelanggan. Tidak mendiskriminasi pelanggan berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau faktor lainnya. Good governance 6, integritas. Pastikan bahwa semua praktik bisnis dan pelayanan kepada pelanggan dilakukan dengan integritas dan moral yang tinggi. Selalu patuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam bisnis makanan, termasuk persyaratan kesehatan dan keamanan. Good governance 7, penilaian kinerja. Lakukan evaluasi rutin terhadap seluruh aspek pengelolaan sate Madura termasuk keuangan, kualitas, dan pelayanan. Dengarkan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas dan pelayanan. bertanggung jawab atas pengembangan model bisnis seperti produk, pelayanan, prosedur, teknik pemasaran, dan lain-lain. Pertama, perkembangan franchise. Franchise mempunyai tugas untuk menebalkan jaringan franchise untuk merekrut mitra franchise. Yang kedua, pelatih dan pendukung. Franchisor memberikan pelatihan dan menawarkan dukungan dalam bidang pemasaran dan manajemen. Yang ketiga, pengelolaan merek.
menjaga dan meningkatkan kualitas melek. Yang keempat, pemasaran dan periklanan. Franchisor memasarkan melek dengan cara mempromosikannya lewat iklan, baik secara nasional maupun internasional. Franchise buyer. Yang pertama, pemilik usaha. Mitra franchise mengoperasikan unit franchise individual dengan cara menjaga produk sesuai standar operasional dan franchisor. Yang kedua, memilih dan mempersiapkan lokasi, bertanggung jawab untuk memilih lokasi yang sesuai dengan standar franchise. Yang ketiga, perekrutan dan manajemen. Mitra franchise merekrut dan mengelola staf yang bekerja di lokasi franchise. Yang keempat, kepatuhan. Mitra franchise harus mengikuti perdoman dan standar dari franchisor. Yang kelima, manajemen keuangan. Bertanggung jawab mengelola keuangan pendapatan, perencanaan anggaran, dan memastikan profitabilitas. Company struktur dari staff. Yang pertama, layanan pelanggan, yaitu melayani pelanggan dengan memberikan first impression yang positif dan mempromosikan produk. Yang kedua, operasional, yaitu beroperasi setiap hari dengan mempersiapkan, mempromosikan, menjual produk, dan melayani pelanggan. Yang ketiga, pelatihan, yaitu anggota staf akan dilatih dan dibimbing oleh mitra franchise agar para staf dapat menjalankan perannya sesuai dengan prosedur. Yang keempat, yaitu kepatuhan. Para staf diharapkan dapat mematuhi operasional dan pelayanan pelanggan yang sudah ditetapkan. Yang kelima, kerjasama, yaitu para staf diharapkan dapat bekerja sama sebagai tim agar dapat memberikan pengalaman pelayanan yang baik kepada pelanggan. Kemudian ada bagian Form and Legality Business Entities. Yang pertama, UMKM adalah bentuk usaha yang dapat dikelola oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas. UMKM di Indonesia diatur oleh undang-undang khusus yang memberikan kemudahan dalam pendirian dan pengelolaannya. Yang kedua, izin usaha mikro atau IUMK, yaitu dokumen ini diperlukan untuk memulai bisnis UMKM dan diurus di kantor pemerintah setempat. Yang ketiga, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, diperlukan untuk urusan pajak perusahaan. Kemudian core value. Yang pertama, kualitas unggul atau excellent quality, yaitu berkomitmen untuk memberikan sate Madura yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar kebersihan serta rasa yang khas. Yang kedua yaitu tradisi dan autentisitas atau tradition and authenticity, yaitu memelihara nilai-nilai tradisional dalam pembuatan sate Madura dan menjaga rasa otentik yang telah menjadi ciri khas dari masakan ini. Yang ketiga, pelayanan pelanggan utama atau customer centric service, yaitu memahami bahwa pelanggan adalah aset terbesar dan memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada pelanggan. Yang keempat yaitu keberlanjutan atau sustainability, yaitu berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta mendukung komunitas lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rubin. Kelima adalah inovasi kuliner ataupun culinary innovation. Terus-menerus mencari cara baru untuk menyajikan sate Madura, menciptakan variasi menu yang menarik, dan menggabungkan elemen-elemen baru ke dalam versi. Yang keenam adalah kejujuran, integrity. Bertindak dengan integritas dan transparansi dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat ataupun community empowerment. Berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan peluang pekerjaan, pendidikan, dan dukungan kepada komunitas sekitar. Yang ke-8 adalah kreativitas dan kualitas, ataupun creativity and quality. Memiliki semangat kreatif dalam masak dan menyajikan sate Madura tanpa mengumbarkan kualitas. Kesimpulan dapat dari penjelasan di atas adalah bahwa UMKM Sate Madura Cak Nur memiliki 7 prinsip good governance yang ditaruhkan pada UMKM tersebut. Berikut merupakan dokumentasi UMKM tersebut.
Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun presentasi kami. Sekian, terima kasih.